Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. With me tentunya, Miss Nurlaili. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang apa sih itu sumber daya alam dan bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada beberapa jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu tentang sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis, maka akan dapat dilestarikan kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam tersebut tidak akan dapat dilestarikan kembali. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama ada air, kemudian ada tanah, hewan, dan tumbuhan. Adapun contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yakni seperti emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, dan juga aspal. Adapun contoh untuk melestarikan sumber daya alam kita yaitu dengan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang sudah gundul, ataupun kita dapat melakukan penanaman kembali tumbuh-tumbuhan tersebut di sekitar rumah kita. Yang kedua ada tambak, yaitu membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Hal tersebut kita bisa terapkan di sekitar lingkungan hidup kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang lainnya, seperti hutan bakau, sungai, dan juga laut. Hutan bakau atau disebut juga dengan mangrove adalah sebuah kumpulan pohon dan semak yang tumbuh pada lahan dengan kadar garam tinggi atau air payau seperti daerah pantai, rawa, atau tepi sungai. Adapun manfaat dari hutan bakau ini yaitu yang pertama untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi, menahan rembesan air laut yang akan ke darat, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, kemudian menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar, menjadikan habitat alami berbagai biota darat dan juga laut, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Kemudian, apa sih penyebab dari kerusakan atau pencemaran hutan bakau ini? Yang pertama yaitu terjadinya penebangan bakau secara berlebihan, kemudian pengaliran hutan bakau menjadi area tambak, kemudian pemukiman, dan juga perindustrian. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam hutan bakau ini? Yang pertama yaitu kita bisa melakukan dengan menanam kembali tanaman bakau di tepi pantai dan juga menjaga kebersihan sekitar kawasan bakau. Nah, yang selanjutnya adalah sungai. Ada yang tahu di sini apa itu sungai? Betul sekali. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju ke hilir atau muara. Nah, adapun manfaat dari sungai yaitu yang pertama untuk menampung dan mengalirkan air hujan, kemudian menjadi sumber air bagi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian, air juga sebagai habitat bagi beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Air juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan juga sarana transportasi bagi manusia. Nah, di sini ada yang tahu apa penyebab kerusakan atau pencemaran sungai? Ya, betul sekali.
Penyebab kerusakan atau pencemaran sungai yaitu yang pertama dari limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai oleh manusia. Kemudian juga berasal dari limbah deterjen bekas mencuci pakaian dan juga pestisida yang sering digunakan oleh manusia. Dan juga pencemarannya berasal dari racun untuk menangkap ikan. Nah, untuk melestarikan sumber daya alam yaitu sungai ini, apa yang bisa kita lakukan? Ada yang tahu? Oke, jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sungai, yang pertama yaitu dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Kemudian, kita juga dapat melakukan tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Dan yang terakhir, kita juga dapat melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Yang selanjutnya adalah laut. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan lainnya dan juga yang membentuk bentuk-bentuk alamiah yang lainnya. Nah, ada yang tahu di sini apa manfaat dari laut? Betul, manfaat dari laut yang pertama yaitu sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup seperti hewan dan juga tumbuhan. Dan juga sebagai sumber mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat sekitar pantai. Kemudian juga laut bermanfaat sebagai sarana rekreasi untuk manusia. Kemudian laut juga bermanfaat sebagai jalur transportasi dan perdagangan untuk manusia. Nah, penyebab kerusakan atau pencemaran laut yaitu yang pertama dari limbah yang bermuara di sungai kemudian mengalir ke laut. Kemudian yang kedua, racun dan bahan peledak yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Kemudian yang ketiga yaitu dari tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut yaitu yang pertama dengan tidak mengambil dan merusak terumbu karang yang ada di laut. Kemudian dengan melakukan pemeliharaan hewan laut dan yang dilindungi. Kemudian yang ketiga tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut atau ikan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan lingkungan setempat. Kegiatan ekonomi di sekitar kita yang sering kita jumpai adalah kegiatan ekonomi daratan seperti pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Nah, itu tadi penjelasan tentang pelestarian sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas. Kalian melakukan praktek yang menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar yang kalian rekam kemudian jadikan sebagai video. Kemudian, lakukanlah pengamatan di lingkungan sekitar rumah kalian, apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan, kemudian kaitannya dengan sumber daya alam. Mungkin itu saja dari Ibu Guru. Sekian, selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.